Jadi kita agar lebih biar tetap eksis, muncullah alasan-alasan seperti ini. Tapi sebenarnya kepalanya pikiran lagi kepada mana. Jadi kurang fokus. Terima kasih Pak. Lalu kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan supaya kepala ini tetap ada? Nanti ya tetap berusaha untuk memberikan yang utuh ya. Jadi memang susah jika kita sedang berada di depan anak, di depan keluarga, ya bisa menyingkirkan dulu yang sedang kita hadapi, fokus dengan apa yang sedang dihadapi oleh keluarga. Idealnya seperti itu. Tapi itu dari saya pribadi sangat berat. Sangat berat Pak. Sangat berat ya. Sebagai seorang ayah eksis seutuhnya di depan keluarga. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, boleh maju ke depan Pak. Mendapatkan kartu ini seorang anak perempuan dan ya tulisan everything is possible, semuanya mungkin. Jadi kemungkinan dapat anak perempuan atau anak laki-laki. Kebetulan dua-dua anak saya laki-laki, alhamdulillah. Dan kartu yang kecil adalah kesedihan atau ini berhubungan lah ya. Jadi di setiap ada cerita pasti ada kemudahan, ada jalan, everything is possible. Jadi mungkin kita akan mendapatkan ujian dalam hidup, akan terbentur dalam dalam keseharian, dan pasti akan ada jalan untuk Everything possible. Terima kasih. Lanjut Pak, boleh lanjut. Pak Rudi maju sih, jadi maju semua. Assalamualaikum. Saya dapat gambar dua orang bapak-bapak nih lagi mikir. Dia berpakaian atasnya pakai jas, kemudian celananya itu pakai celana pendek. Kemudian bawahnya ini pakai high heels yang perempuan. Ini saya juga bingung ini apakah menuju ke transgender atau bagaimana? Jadi Seharusnya, kalimatnya seharusnya. jadi mungkin seharusnya kalau melihat gambar ini mungkin bapaknya ini sudah bekerja keras gitu ya. Gimana caranya dia menghidupi keluarganya, kemudian ibunya ini mungkin untuk menyediakan segala sesuatu untuk ibunya, perempuan ibunya lah. Kemudian mungkin bapaknya ini lupa untuk memikirkan dirinya sendiri. Nah mungkin itulah. Makanya sampai salah pakai baju karena pikirannya sama anak. Ya mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak. Yang kartu kecilnya, yang kartu kecil apa? Sekarang. Oke. Apakah itu terjadi pada posisi sekarang Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, boleh? Oke, terima kasih. Jadi gambarnya dat ya, yang kayaknya hampir nyampe, tulisannya almost. Gitu. Kalau almost berarti saya pikir sabar, karena terlalu hampir, belum nyampe, jadi harus sabar. Terima kasih. Sebagai seorang ayah, Sabar. menghadapi istri, Sabar. Apalagi ya? Yang satu lagi boleh ya? Bapak terus. Yang satu lagi saya agak nggak berani bacanya, kayak karena tadi nggak salah sama istri kan. Sabar aja, gaya itu nanti. Sabarnya dalam ya Pak. Karena begini, motherless dan fatherless terjadi Pak karena dia nggak sabar. Satu, dia nggak sabar. Yang kedua, orang tua tidak punya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan anak. Dia pikir anaknya sudah pubertas,
Dia pikir anaknya itu sudah SMA, tapi perlakuan pada anaknya seperti anak SD. Gaya komunikasinya seperti anak SD. Nah, ini yang terjadi, Pak. Atau bahkan dia menjaga jarak jauh. Berarti yang bahasa benar ya? Iya. Jadi kebanyakan kasus gelapang yang saya alami Bapak semua, ya, karena ini based on experience saya sendiri sebagai konselor dan terapi perilaku. Fatherless, peran ayah yang nggak ada, peran ibu yang nggak ada, itu menyebabkan terjadinya apa? Gejala-gejala gangguan kesehatan mental pada anak. Tidak ada pendampingan secara berkelanjutan pada anak. Akibatnya itu tadi muncul gejala-gejala gangguan, atau kalaupun orang tuanya itu ada, seperti tadi tuh burung onta, fisiknya ada di rumah, jasadnya ada di rumah, tapi hatinya, emosinya nggak ada di rumah. Ya, wujudu keadaan nih, adanya orang tua kayak kagak ada. Gitu, Pak. Itu yang sering terjadi, banyak kasus ya di lapangan seperti itu yang saya alami dan yang saya hadapi, gitu ya. Lanjut, Pak, silakan. Fotonya apa, Pak? Fotonya apa? Salam. Ini saya dapat gambar, gambarnya macam sekedar makan, tapi dalam tulisan itu tertulis gaya. Lalu bagi saya untuk gaya itu kan keinginan, tulisan atau kalau keinginan anak, Pak misalnya kita kan keinginan belajar atau keinginan untuk pelajaran itu kan supaya untuk menggairahkan kehidupan kita untuk berjalan ke kesehariannya. Pas kita kecil sakit gimana? Apa yang Bapak pandang tentang sakit? Kalau sakit kan relatif kan, kalau sakit badan kan jadi dokter. Kalau sakit ya kan harus saya kan iya. Maka pertanyaannya, apa yang dapat Bapak lakukan agar tidak terjadi sakit? Jadi sabar. Kata kuncinya sabar. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan gambar perahu yang miring, yang oleng. Kalau saya hubungkan dengan kita sebagai orang tua, saya sebagai ayah, seimbang di sini, katanya seimbang. Jadi katanya seimbang, balance. Jadi memang dari saya sendiri, karena saya memiliki 2 orang putri, usianya berbeda juga. Nah, kadang saya berpikiran bagaimana supaya saya itu balance, memberikan kasih sayang ke yang kecil dengan ke yang besar. Kadang saya khawatir, saya tidak mau membeda-bedakan kasih sayang, tapi terkadang itu terjadi. Jadi yang pertama mungkin lebih banyak, sedangkan yang kedua sedikit. Nah, itu yang saya khawatirkan dari seimbang isinya. Kemudian peran saya juga sebagai orang tua di rumah, dan peran saya sebagai pegawai di kantor. Kadang saya agak bingung juga bagaimana menyeimbangkan kehidupan saya di rumah dengan di kantor. Saya berusaha untuk tidak membawa pekerjaan ke rumah dan membawa sesuatu hal dari rumah ke kantor. Nah, itu kadang saya berusaha untuk tidak membawa sesuatu dari kantor. Jadi memang agak berat sebagai saya sebagai ayah. Kemudian kata yang kedua itu ketakutan. Ketakutan saya banyak sekali, khususnya karena
kedua putri saya, dua-duanya perempuan, dan saya juga tidak ada pengalaman untuk parenting. Meskipun sudah punya dua putri, tapi saya rasa masih kurang dan saya harus belajar lagi bagaimana mendidik khususnya kedua putri saya. Dan ya itulah ketakutan saya untuk anak dan sama istri. Ada 3 jadinya. Ya, tapi ini berbeda. Jadi saya bisa saranin juga kita Pak Ustaz bagaimana supaya ketakutan saya ini berkurang. Kemudian bagaimana supaya saya bisa seimbang menyeimbangkan semuanya itu. Jadi, dan tapi saya sabar juga Pak. Sabar juga. Baik, seperti ini saya harus melakukan sesi mentoring dan coaching. Kemarin coach itu paling tidak 3 sesi. Satu sesi itu satu jam kurang lebih untuk mengeksplorasi dan mendapatkan take action-nya itu bisa muncul nanti. Kalau dalam sesi ini mungkin agak sulit nanti Pak. Ya nanti bisa lah online nanti. Oke, nanti Pak. Di depan apa namanya ini gambar anak burung ya, lagi membuka paruhnya dia untuk memberi apa namanya itu depan makanan apa namanya tulisan itu dependensi atau ketergantungan. Jadi kayaknya mungkin kalau kita kaitkan seperti apa dengan peran ayah, jadi mungkin peran ayah yang utama yang kita pikir utama itu adalah memberikan atau menafkahkan ya. Terus yang ke apa namanya yang tulisan kecil itu cinta. Nah ini saya putusnya. Saya mau sabar juga sebenarnya, tapi ya ini mungkin maksudnya Sabar lagi Pak. Iya. Mungkin sebagai kebetulan sebagai komplementari yang atas ini kan maksudnya peran ayah untuk memberikan nafkah secara ekonomi, kemudian yang bawah itu kan peran ayah juga untuk memberikan kasih sayang dan cinta di rumah tangga di sekolah. Kita cocokin aja sekali. Nah makanya Pak itu berkorelasi dengan ini Pak. ya. Bagian ini Pak, psikological need, Nah, ya. psikologi dan spiritual need. Ini yang Bapak maksud ya. Bahwa anak itu bagus semua, yang mereka butuh itu bukan hanya asupan gizi, Ya. makanan, food, tapi juga asupan apa? Emosi, cinta, belayan. Loh, tadi kasih sayang Pak. Kebetulan Pak ya. Nggak ada kebetulan sih sebenarnya. Baik, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gambar yang saya dapatkan itu gambar kucing yang sedang minum di keran. Tulisannya dia ada solutions. Ini berkaitan dengan peran kita sebagai orang tua, terutama saya sebagai kepala rumah tangga, diharapkan dapat memberikan solusi apapun permasalahan itu terhadap anak ataupun dalam keluarga. Jadi meskipun bukan kita yang memberikan solusi, mungkin kita jadi menunjukkan referensi, kita bisa memberikan solusi dari mana gitu. Jadi misalnya kalau ada sakit, meskipun bukan kita yang mengobatin, kita mungkin memberikan solusi untuk mengajak ke dokter atau untuk permasalahan-permasalahan. Dan Pak, sedikit saya punya cerita gini Pak. Suami yang nggak bisa kasih solusi, istrinya ini tipenya ini personalitinya ada personality tipe orang yang apa namanya, kalau dalam personality style dia tipe orang dominan Pak, driving, demanding, decisive, dia yang sering memutuskan, tapi dia juga orang yang akurat, kritis. Sementara suaminya orang yang stable, orang yang lurus-lurus aja, dan yang lebih ini lagi apa namanya, saya nggak bilang parah ya, ini orang yang suka melarikan diri, fight dari masalah. Ya, ini suami istri kalau udah ribut bisa 3 minggu kagak ngomong, nggak ngomong sama sekali, lari dari masalah. Keputusan selalu dari istrinya. Maka ketika mereka datang ke tempat kami, saya kasih tools assessment yang menceritakan tentang personality mereka. Saya tanya kepada sang istri, benarkah suami Anda? Saya nggak kenal mereka,
Tapi dari tools assessment yang saya berikan tergambar secara komprehensif. Apakah suami Anda gaya seperti ini, poin ini, seperti ini. Salah satu yang adalah tadi, dia tidak mampu sebagai seorang pemimpin, dia tidak mampu memberikan solusi. Istrinya yang berikan solusi, istrinya yang mimpin dalam rumah tangga ini. Sehingga kalau dia bentrok, Pak, itu tadi melarikan diri, nggak ngomong 3 minggu betah nggak ngomong sama istri. Tegur sapanya kagak. Maka saya sampaikan kalau Anda mau tetap rumah tangganya ajak, maka saya minta sang istri untuk apa? Untuk direndahkan drivingnya, suami dinaikkan dan dia mengenai solusi itu tadi. Oh ya. Untuk tulisannya dia ada tulisan intuisi. Jadi berhubungan juga dengan peran sebagai orang tua, mungkin kita bisa lebih mengasah intuisi kita terhadap perkembangan anak kita. Jadi kita bisa aware gitu kalau ada terjadi sesuatu dengan anak, meskipun kadang sesuatu itu nggak terlalu terlihat. Kalau intuisi kita sudah semakin terasa, mungkin kita bisa lebih awal untuk mengatasi atau menangani permasalahan-permasalahan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak semua, intuisi bisa kita latih, kemampuan kepekaan kita bisa kita latih dengan cara apa? Dengan mengasah kemampuan listening kita apa? Kemampuan aktif listening kita, ya. Jadi kemampuan listening bahasa verbal dan verbal itu bisa membantu kita Pak di dalam menangkap sinyal-sinyal emosi anak. Nah dari situ nanti kita bangun komunikasi efektif untuk mereka. Lanjut Pak. Assalamualaikum. Jadi saya dapat gambar ini Pak. Kebetulan dua-duanya sama, kepemimpinan, tapi gambarnya itu banyak tangan. Mungkin ini artinya sebagai nahkoda dalam rumah tangga. Sebenarnya kalau saya lebih suka antara suami dan istri itu bukan atasan dan bawahan, tapi mungkin sama-sama atasan, sama-sama memimpin. Jadi nanti bisa bergantian siapa yang memimpin di suatu perjalanan, nanti di lain waktu ganti nahkoda begitu. Dan karena banyak tangan ini mungkin artinya adalah kepemimpinan itu bukan berarti bos. Bisa jadi itu adalah CEO, bisa jadi itu adalah manajer, bisa jadi itu adalah supervisor. Jadi gaya kepemimpinan itu akan berubah ketika situasi di rumah berubah. Itu berlaku juga misalnya anak pada waktu masih kecil kita akan memberikan perintah satu arah. Tapi kalau sudah mulai besar kita akan mendapatkan feedback. Jadi mungkin perintahnya bukan lagi satu arah, tapi berdasarkan feedback dari anak. Jadi kepemimpinan ini saya rasa maknanya luas sekali. Yaitu dari pandangan saya. Baik, terima kasih. Lanjut Pak. Perempuan bermain paling membesarkan anak
secara psikologis Pak ya, emosinya. Baik. Lanjut Pak, silakan. Pak Guru. Seperti yang sedang lelah misalnya, dan jika ditemukan dengan kecil ini kegagalan. Bagi saya ini hampir menggunakan saya. Hampir Pak. Hampir Pak. Serius Pak? Karena maksud saya seperti mungkin selama ini saya terlalu memikirkan pekerjaan, maka saya seperti sama keluarga akan memaksa yang saya lihat gambar ini, ya saya nggak mau seperti gambar ini nanti. Apa yang Bapak lakukan Pak nanti kalau nggak mau seperti gambar ini? Ya sebenarnya saya harus bisa memberi waktu keluarga dan anak. Mungkin bagi yang mulai kedua, maka seperti ini ada mungkin juga banyak. Paling itu pada saya. Tapi uniknya kok gambarnya itu kayaknya sengaja atau gimana gitu. Oke, Pak Guru kali ini. Kayaknya nggak usah Pak. Soalnya relate banget gitu. Ada yang belum amin Pak. Jangan Pak bilang satu-satu. Lanjut Pak, lanjut. Ya, lanjut ya Pak. Yang besar Dua, Pak. ini Dua. ada Sama yang gambar 5 pasangan. Yang 4 pasangan memakai payung nih. Satu pasangan dengan satu payung, ada 4 pasangan. Satu pasangan dia tidak ada payung, tapi dia tetap bersama. Gitu. Jadi bacanya together atau bersama. Kalau saya lihat sih, apapun cabarannya, tantangannya, godaannya, mereka tetap bersama, atau kita atau kalau itu harus tetap bersama. Walaupun ini kan yang satu ini, walaupun dia nggak punya payung, hujan ini menggambarkan ujian atau cobaan. Jadi dia tetap bersama berpasangan ini. Ibu-ibu kalau lihat ini, silakan Bapak Ibu. Satu pasangan walaupun tanpa payung dia tetap bersama. Oke. Yang kedua, ini tulisan risiko. Risiko ini sebagai seorang ayah, ya kita tentunya pernah dalam keadaan yang harus mengambil risiko. Pernah, dan bahkan dengan keluarga, dengan istri juga mungkin kalau suami atau ayah untuk menentukan mengambil risiko itu perlu waktu yang agak panjang gitu ya. Tapi kalau istri mungkin lebih cepat atau lebih ini untuk menentukan, tapi the decision makernya tetap ayah langsung tuh. Cuma istri menggambarkan, masukan, saran dan lain-lain. Tapi yang untuk mengambil risikonya kepala keluarga atau ayah. Pak, relate-nya di mana? Perlu satu SKS supaya jelasin. Kebersamaan ya, maksudnya. Kebersamaan. Iya. Kebersamaan itu penting Pak. Betul saya Pak. Saling melengkapi. Betul. Tapi itu semua punya risiko Pak. Iya. Dan risiko yang paling kecil harus kita hadapi. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak maksimalkan untuk meminimalisir risiko? Yang pasti kalau misalnya saat ini kondisi saya untuk meminimal risiko, ya pasti setiap keputusan yang akan kita buat itu pasti akan ada risikonya. Jadi ambil yang terbaik di antara yang terburuk. Gak kebaiknya. Terima kasih ya. Terakhir Pak, silakan. Gambarnya saya dapat awareness. Ya. Jadi ini kalau kita lihat saya sebagai ayah, gitu ya. Jadi kita harus jadi kebalikan dari awareness kan bisa jadi ignorant. Jadi kita harus aware apakah besar istri di rumah itu loadnya seperti apa. Kita harus aware bahwa oh dia loadnya seperti ini yang nggak sempat lagi ngajar ke anak. Jadi apa yang perlu kita support dari seorang istri. Terus untuk satu lagi tulisan pengampunan.
nggak begitu aware ya dengan pengampunan. Mungkin yang lebih tepatnya pemaafan ya. Karena kadang kalau dari sisi suami kita memang ambil decision, terkadang ada salah ada benar. Tapi ketika kita ambil jalan yang salah dan di akhir baru ketahuan salah, ya kita harus minta maaf sama istri dan anak bahwa kita salah ambil jalan ini, jadikan pelajaran, mohon maaf, yang memang belum terbaik untuk satu isu ini. Mungkin movement kita bisa lebih baik lagi. Baik, Bu, sudah ada kalimat afirmasi